perkenalkan, nama saya Leonita Marzarzaldi. Saya merupakan maba dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Fakultas Saintek dan jurusan Teknik Arsitektur. Di sini saya akan mensosialisasikan mengenai Prokes 5M dan program vaksinasi. Penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Virus ini menyerang bagian pernafasan manusia. Umumnya dapat menyebabkan flu ringan sampai penyakit seperti MERS atau gangguan pernafasan akut seperti SARS. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, Hubei, China pada tanggal 11 Desember 2019, lalu memasuki Indonesia pada pertengahan Maret tahun 2020. Tentu saja ini membuat keramaian dan kepanikan seluruh warga Indonesia. Virus ini juga menyebabkan gejala ringan seperti demam, batuk dan pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan juga badan terasa letih dan lesu. Penyakit ini bisa menjadi lebih parah pada orang-orang tertentu seperti orang tua dan orang-orang yang memiliki riwayat medis sebelumnya seperti penyakit diabetes, penyakit jantung, dan penyakit parah lainnya. Penyebaran virus corona. Virus ini menyebar melalui kontak dengan orang yang terinfeksi melalui tetesan batuk, bersin, air liur, dan cairan yang keluar dari hidung. Jika kalian sedang sakit, gunakanlah masker. Tutup mulut dan hidung saat kalian mau bersin atau batuk. Seka cairan dan lendir di hidung menggunakan tisu. Jangan lupa membuangnya di tempat sampah, lalu cucilah tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Meski sudah lebih dari 1 tahun pandemi virus corona, masih terus menyerang penduduk dunia. Salah satunya di Indonesia, angka positifnya melebihi 4 juta jiwa. Dan kabar baiknya, 3 juta jiwa lebih berhasil pulih. Beragam cara digalakan pemerintah untuk menjaga warga agar tidak banyak yang terkena virus corona. Akhir-akhir ini, hal yang digalakan pemerintah untuk mencegah virus corona semakin menyebar diberi nama Prokes 5M. Yang pertama, yaitu memakai masker. Saat keluar rumah, kita harus memakai masker untuk mencegah penyebaran virus corona ke tubuh kita. Penggunaan masker yang tepat yaitu menutup hidung dan dagu. Pastikan masker yang kalian kenakan sudah tepat dan nyaman. Awalnya, masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sedang sakit, bukan orang yang sehat. Namun, WHO mengeluarkan himbauan agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Pada saat kalian keluar rumah, bermain atau bekerja, usahakan jangan lupa untuk membawa hand sanitizer. Mengapa hand sanitizer itu penting? Hand sanitizer terhitung sangat praktis dan mudah untuk dibawa. Cukup keluarkan sedikit di hand sanitizer kalian, lalu ratakan ke seluruh permukaan tangan. Mudah bukan? Yang kedua yaitu menjaga jarak. Bila kalian ingin bertemu dengan saudara kalian atau ponakan kalian, usahakan kalian harus menjaga jarak minimal 1 meter. Lah, ini posisi yang salah ya teman-teman. Sebaiknya jarak antar orang itu 1 meter. Untuk menghindari terkena droplet dari orang-orang yang berbicara. Yang ketiga, yakni mencuci tangan. Pada saat pulang dari luar rumah, tentu saja kita tidak tahu apa saja yang menempel pada tubuh kita. Baiknya, mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk rumah. Mencuci tangan setidaknya selama 20 detik, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk dan bersin. Kalau sudah memakai sabun, jangan lupa bilas dengan air mengalir. Dengan ini, kalian sudah menaati protokol kesehatan dan menjaga orang rumah terhindar dari penyakit corona. Yang keempat yakni mengurangi mobilitas. Perhatikan ilustrasi di samping. Iya, halo. Oh, jadi ya? Ya, di kafe biasanya kan? Oke, kita siap-siap dulu ya. Oke, assalamualaikum.
lagi PPKM ya? Apa aku di rumah aja ya? Yaudah deh, biar aman. Stay at home bila tidak terlalu penting, sebaiknya di rumah. Nomor 5 yakni hindari kerumunan. Dalam kerumunan tak diketahui pasti siapa yang tertular COVID-19, apalagi mereka yang tanpa gejala. Semakin banyak orang, semakin susah pula memastikan penerapan protokol kesehatan. Dengan menghindari kerumunan, kita sudah melindungi orang rentan seperti lansia dan orang dengan penyakit kronis. Selain prokes 5M yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, pemerintah juga menggalakkan program vaksinasi. Tentunya tidak asing bukan mendengar kata vaksin. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang diolah sedemikian rupa sehingga aman bagi tubuh manusia. Pada saat disuntikan, vaksin ini menimbulkan kekebalan tubuh pada penyakit tertentu. Dan bila suatu saat nanti terpapar, tubuh tidak akan sakit atau mengalami sakit ringan. Berikut daftar prioritas penerima vaksin COVID-19. Tenaga pendidik, aparatur pemerintah baik pusat, daerah, dan legislatif, medis dan paramedis pelayanan publik aparatur hukum, peserta PBI BPJS, masyarakat dan pelaku ekonomi, tokoh agama, masyarakat, perangkat daerah, dan sebagian pelaku ekonomi. Berikut jenis-jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Apakah setelah vaksin kita kebal terhadap COVID-19? Vaksin tidak 100% membuat kita kebal dari COVID-19, namun akan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular COVID-19. Untuk itu, meskipun sudah divaksin, masyarakat harus tetap menerapkan 5M, dan kalau tidak terlalu penting, tetaplah di rumah. Berikut alur vaksinasi corona di Republik Indonesia. Apa manfaat vaksinasi COVID-19? Manfaatnya yaitu, pertama, merangsang sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, mengurangi resiko terjadinya penularan COVID-19. Yang ketiga, ketika tertular COVID-19, dampaknya tidak berat. Yang keempat, mencapai herd immunity atau imunitas kelompok. Berikut kriteria bagi kelompok yang tidak boleh melakukan vaksinasi. Pertama, orang yang sedang sakit. Kedua, orang yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan lain-lain. Ketiga, orang dengan usia di bawah 18 tahun. Yang keempat, orang yang memiliki riwayat autoimun. Yang kelima, penyintas COVID-19. Yang keenam, wanita hamil. Kalian sudah tahu bukan apa itu prokes 5M dan pentingnya vaksinasi? Maka dari itu, taatilah prokes 5M dan jangan takut untuk melakukan vaksin. Stay safe, stay healthy, and don't go anywhere. Thank you.